أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. دعونا نشكر الله الذي حرق قلوبنا وحرق عقولنا حتى نمنع قوة الانقياد بهذا الهدف. Let us thank the Almighty who has done our heart, moved our mind, so that we were given the power to perform His event. Semoga salam dan kesejahteraan dilimpahkan kepada pemimpin terbesar umat manusia sedunia, Nabi Muhammad SAW. Sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menggerakkan hati kita, menggerakkan pikiran kita, sehingga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan perintahnya. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Ketakwaan yang diwujudkan dengan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, melebihi kecintaan kita kepada yang lain. Kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi kecintaan kita kepada kekuasaan, kepada harta, dan seluruh kenikmatan yang ada di dunia ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat. Innallaha ma'as sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Wa lanabluwannakum بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم. Sidang Jumat yang berbahagia, tema hari ini kita membahas tentang sukses. Bagaimana cara kita menjadi manusia sukses. Sukses di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah berhasil memperoleh sesuatu yang diinginkan. Al-Quran memberikan petunjuk sekurang-kurangnya 23 ayat yang berkaitan dengan bagaimana seseorang itu mencapai sukses dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama kita singkat T. T itu artinya temukan 3 hal di dalam diri kita yang ada pada semua manusia
Apa itu? Passion. Yang kedua, watak kita apa? Dan yang ketiga, kecerdasan yang tertinggi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa? Tiga hal ini harus menjadi pertimbangan ketika kita memilih pekerjaan, sehingga pekerjaan itu menghantarkan kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu passion? Passion adalah rasa cinta, gairah, dan semangat mendalam terhadap sesuatu hal, kegiatan, atau tujuan tertentu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan passion kepada manusia berbeda-beda dalam rangka dia billahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Hanya Allah yang menciptakan langit dan bumi, memelihara langit dan bumi, di antaranya adalah memelihara rezeki manusia yang ada di muka bumi. Kalau passionnya sama seluruh dunia, siapa yang menjadi politisi, siapa yang menjadi pedagang, semuanya misalnya jadi dokter. Justru keberagaman manusia, passionnya mencintai pekerjaannya, dan pekerjaan yang dia dambakan itu salah satunya adalah terinspirasi oleh sesuatu hal yang terjadi yang dilihat oleh dirinya. Ustadz Nababan yang terlahir dari orang yang sangat miskin orang tuanya, dia terkagum-kagum terhadap seorang mubaligh, lalu tertanam di dalam dirinya, meskipun saya seorang yang miskin, saya harus menjadi mubaligh. Apapun tantangannya dia hadapi dengan tenang, dan akhirnya hari ini dia mubaligh di 60 negara. Sekali lagi, passion jadi politisi, passion jadi pedagang, passion jadi ustaz. Kemudian yang kedua, watak kita apa? Jadi watak itu ada 4. Yang pertama adalah pemikir, yang kedua pengamat, yang ketiga pelaku, dan yang keempat pembicara. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan watak kita sebagai pembicara, maka pilihlah pekerjaan yang berkaitan dengan dituntutnya kemampuan berbicara, sebagai mubaligh, sebagai orator, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, kita harus mengetahui kecerdasan yang tertinggi di dalam diri kita itu apa, sehingga mendukung tercapainya suatu pekerjaan yang profesional. Howard Gardner menurut teorinya bahwa di dalam setiap manusia itu ada 8 kecerdasan. Kecerdasan kinestetik, kecerdasan linguistik, dan seterusnya. Terlalu panjang kalau kita bahas. Sekali lagi, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita ingin menentukan pekerjaan yang kita pilih, maka 3 hal itulah yang menjadi pertimbangan. Ada yang bertanya, Pak, boro-boro pilih pekerjaan, dapat aja susah. Syukuri, nikmati apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hari ini. Jadi temukan 3. Kemudian yang kedua, yakin. Yakin yang pertama bahwa hasil berbanding lurus dengan usaha. Artinya apa? Ketika usaha kita semakin bagus, insya Allah hasilnya. Usaha yang pertama adalah usaha yang bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam usaha kita. Apa maksudnya? Wa basyiris sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar.
Kemudian yang kedua, sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Ini T, sebelumnya sebetulnya U. U itu ulet. Ulet itu melibatkan teknologi yang terakhir dan menjadi orang yang paling sabar di antara pesaing. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Menurut ahli tafsir, ketika ingin menjadi pemenang di dalam kehidupan, maka kita harus lebih sabar dari orang lain. Semua orang punya tingkat kesabaran yang berbeda. Kita fastabiqul khairat adalah orang yang harus lebih sabar daripada orang lain, sehingga kita menjadi pemenang dalam pertarungan kehidupan. U, Y. Kemudian U yang kedua adalah unggul. Ketika kita ingin menjadi manusia unggul, maka 4K yang harus kita miliki. Satu, kita harus kreatif, mampu membangun hal-hal yang baru yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, kita harus kritis. Tidak boleh begitu saja menerima sesuatu dan tidak boleh begitu saja menolak sesuatu. Al-Quran surat ke-49 Al-Hujarat ayat 29, prasangka itu sebagian adalah dosa. Sebagian, Bapak. Dan sebagian tidak dosa jika prasangka itu didukung oleh data dan fakta. Ini yang seringkali keliru itu. Semuanya prasangka itu. Sebagian, coba lihat nanti, sebagian dari prasangka itu dosa. Sebagian. Mana yang tidak itu? Ketika seorang jaksa, ketika seorang polisi mendapatkan data-data tertentu yang mendukung seseorang berbuat kesalahan di antaranya. Kritis, kreatif, kemudian kolaborasi. Al-Maidah ayat 2 menyatakan bahwa orang Islam diperintahkan untuk bekerja sama dalam ketakwaan. Bekerja sama dalam ketakwaan. Sholat atau berjamaah tidak hanya di dalam sholat, tapi di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian komunikatif, sekurang-kurangnya ada 9 ayat yang memberikan arahan petunjuk kepada kita bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain. Jadi ketika kita ingin menjadi manusia unggul, maka 4 hal itu harus kita miliki: kritis, kreatif, kolaborasi, dan T, U, Y, U, L. L itu apa? Langgeng, istiqomah. Sekitar 80% ketika seseorang ingin menjadi sukses di dalam bidangnya, dia anteng, dia istiqomah dalam satu pekerjaan, tidak pindah-pindah. Kecuali pekerjaan itu ada 2 hal. Yang pertama, pekerjaan itu tidak dibutuhkan lagi oleh masyarakat. Yang kedua, dia adalah orang yang sudah di puncak dalam bidangnya. Bagaimana Gus Dur, Kiai Haji Abdul Rahman Wahid sudah sampai kepada Ketua Umum PBNU. Jadi dia masuk ke pekerjaan yang lain sebagai negarawan, yaitu Presiden Republik Indonesia. Bagaimana seorang Bapak Amin Rais, Ketua Umum Muhammadiyah, Profesor Doktor, sudah puncaknya, maka dia beralih menjadi politisi sebagai ketua. Jadi kalau disingkat tadi itu T, U, Y, U, F. Mengapa saya memanggil itu? Untuk mengingat lebih kuat lagi, maka kita membuat kiat tertentu untuk menjadikan singkatan itu mudah diingat. Barakallahu. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum Allahumma Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbi habli minas sholihin Rabbi habli minas sholihin Rabbi habli minas sholihin. Allahumma firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.